Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Intan, Ibu persilahkan untuk memimpin teman-temannya berdoa ya. Baik, Bu. Baiklah teman-teman semua, sebelum pembelajaran kita mulai, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Intan. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung. Ibu ingin bertanya siapa yang ingin memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Halo Halo Bandung? Suci, Bu. Pintar, Suci, silahkan pimpin temannya ya. Baik, kepada teman-teman, kita menyanyikan salah satu lagu Halo Halo Bandung. Kepada teman-teman, diharapkan berdiri ya. Baik, 1, 2, 3. Halo. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo. Halo Bandung, kota kenangan. Sudahlah beta tidak berjuang dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Terima kasih Suci yang sudah memimpin teman-temannya untuk menyanyi lagu Halo Halo Bandung. Kemudian sekarang Ibu ingin mengambil absen. Siapa yang namanya Ibu sebutkan nanti angkat tangannya ya. Intan Aulia Rahmi. Hadir, Bu. Hadir. Sherin Okti Almira. Hadir, Bu. Hadir. Suci Kurnia. Hadir, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Sekarang coba dilihat samping kanan kiri di sekitar tempat belajarnya ada sampah atau tidak. Sudah bersih, Bu. Sudah bersih semuanya. Sudah, Bu. Sekarang Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan belajar mengenai bagaimana itu kosakata untuk wujud benda, bagaimana aturan yang ada di rumah, dan apa saja aturan yang ada di rumah kalian. Kemudian yang ketiga, keempat kita akan belajar mengenai perkalian. Nah, sebelum itu kita yel-yel dulu yuk, biar kita tambah semangat. Ibu minta siapa yang ingin memimpin yel-yel kita pada hari ini? Suci, mau memimpin lagi Suci? Mau, Bu. Boleh, silahkan. Baik, kepada teman-teman, kita menyanyikan yel-yel kelas kita ya. Oke, ayo semuanya. 3. Mana di mana siswa paling hebat. Siswa paling hebat hanya ada di sini. Mana di mana siswa paling cerdas. Siswa paling cerdas adalah kami semua. siapa kita? Siapa? hebat, cerdas, jago. Yeay. Makasih Suci sudah memimpin yel-yel kita pada hari ini. Kemudian anak-anak Ibu, apakah anak-anak Ibu masih ingat pelajaran hari kemarin kita sudah belajar tentang
salah satu wujud benda yaitu gas yang ada di balon. Kemarin Ibu sudah melihatkan bagaimana bentuk balon itu kan. Nah, apa sih yang ada dalam balon itu? Masih ingat anak-anak Ibu? Masih, Bu. Masih, Bu. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Intan. Intan, apa kemarin apa benda yang ada dalam balon? Ada gas, Bu. Ada gas. Bagaimana wujud dari gas? Wujudnya tidak ada, Bu. Tidak ada. Berarti dia seperti udara ya, tidak ada ya. Pintar anak-anak Ibu masih ingat pelajaran hari kemarin. Kemudian kita lanjutkan, anak-anak Ibu buka bukunya halaman 44. Sudah? Sudah, Bu. Ada gambar siapa di sana? Halaman berapa tadi, Bu? Halaman 44. Sudah? Sudah, Bu. Udah, Ada Bu. gambar siapa di sana? Ya, Ada. sudah semuanya. Ada Beni dan ibunya, Bu. Ada Beni dan ibunya. Sedang ngapain itu Beni? Ngisi air, Bu. Mengisi Ngisi air. air. Ngisi air ya. Coba anak-anak Ibu, siapa yang ingin membaca percakapan antara Beni dengan ibunya? Siapa yang berani? Ayo, angkat tangannya. Saya, Bu. Ayo, Intan, boleh sekarang baca ya. Teman-teman yang lain menyimak saat Intan sedang membaca. Oke, baik. Silahkan Intan. Baik, Bu. Bu, dulu Ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadah. Contohnya air, minyak, dan sirup. Coba Beni perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Sudah, Bu? Pintar, terima kasih Intan yang sudah membacakan percakapan antara Beni dan ibunya. Dari situ kita lihat bahwa Beni sedang memasukkan apa? Air ke dalam pistol mainannya. Bagaimana wujud benda dari air itu? Benda apa dia? Cair. Benda cair itu bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Misalnya kalau air itu dimasukkan ke dalam pistol, bagaimana bentuknya? Seperti Pistolnya, Bu. pistol, Bu. Pistolnya. Jika dimasukkan ke dalam gelas, bagaimana bentuk air itu? Seperti Menyerupai gelas. gelasnya, Bu. Berarti anak-anak Ibu sudah paham bahwa benda cair itu bentuknya berubah-ubah, namun volumenya tetap yang mengikuti tempat atau wadahnya. Apa contohnya tadi? Ada air, kemudian apa lagi? Sirup. Sirup. Apalagi yang disebutkan Ibu Beni tadi? Minyak, Air, Bu. sirup, Minyak, Bu. minyak. Baik, anak-anak Ibu, alhamdulillah sudah paham.
Kemudian kita lanjut ke halaman 45 mengenai teks wujud benda. Ayo, siapa anak-anak ibu yang ingin membacakan teks dari wujud benda? Ayo, siapa yang berani? Sherin? Sherin, Bu. Oh, baik. Ayo, silahkan Sherin. Teman-teman yang lain menyimak ya. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Sudah, Bu. Baik, Alhamdulillah Sherin sekarang sudah lancar membaca ya. Terima kasih Sherin sudah membacakan teks mengenai wujud benda. Ibu rasa Sama-sama, Ibu. anak-anak ibu sudah menyimakkan tadi. Sekarang ibu ingin memberikan kepada anak-anak ibu beberapa lembar LKPD. Nah, ini dikerjakan bersama teman sebangkunya, diambil. Ini untuk Intan. Ini untuk Intan. Ini untuk Sherin. Ini untuk Suci. Dikerjakan bersama teman sebangkunya ya. Jika kalau ada, didiskusikan bersama temannya. Jika belum paham, bisa ditanyakan kepada ibu. Ibu kasih waktunya sekitar 5 menit lagi. Kita bahas ya anak-anak. Baik, Bu. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Intan sudah, Sherin sudah. Suci? Bu. Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah. Nah, di situ kita bahas bersama-sama ya. Ada beberapa benda di sini. Mana saja benda yang termasuk dari benda padat? Gambar pertama benda padat bukan? Iya, Bu. Iya. Berarti diceklis. Benda kedua? Iya. Ya, Bu. Benda ketiga? Iya, Benda Bu. ketiga benda cair, Bu. Oli. Benda cair. Oli Cair. berarti cair. Benda keempat? Iya, Bu. Tangga. Padat. Padat. Kelima? Padat. Padat. Kayu, benda padat. Keenam? Cair. Cair ya, ada tulisannya itu. Apa tulisannya itu? Minyak rambut. Rambut. Minyak rambut. Selanjutnya di sebelahnya ada gambar apa itu? Ayunan. Ayunan. Berarti benda padat. Padat.
Sebelah ayunan, Cair. Cair. apa itu bendanya itu? Sampo. Oh, berarti dia benda cair. Di bawah kayu, Lonceng. apa? Lonceng. Lonceng. Berarti benda apa itu? Padat. 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 Sebelah lonceng, Padat. Padat juga, Bu. padat. Sebelahnya lagi, Cair. 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 Itu minyak ya. Gambar terakhir, Padat. Padat. apa itu? Pasir ya, Pasir, anak-anak. Bu. Bu. Alhamdulillah. Ada benar semuanya? Salah Benar, satu, Bu. Apa? Ada yang salah Salah satu? Iya, Bu. Nggak apa-apa. Yang mana Intan salah? Yang gambar oli, Bu. Gambar oli. Sekarang sudah tahu kan? Oli itu termasuk benda Cair. air. Baik, anak-anak ibu sudah paham. Lanjut ke makna kata. Nah, ada yang tahu apa itu makna kata dari wujud? Siapa yang bisa jawab? Tadi sudah didiskusikan bersama temannya. Ayo, angkat tangan. Apa itu makna kata dari wujud? Intan, Bu. Intan, coba Intan. Wujud itu Rupa atau bentuk yang dapat diraba, Bu. tepat sekali Intan. Nomor 1, wujud adalah rupa atau benda yang dapat diraba. Kemudian, kata ukuran. Maknanya apa? Sharing, Bu. Erin, apa makna dari ukuran? Ukuran itu besar sesuatu, Bu. Ukuran itu besar sesuatu. Namun yang di sini kan sudah dibilang. Nomor berapa dia yang tepat? Nomor 2 sudah tadi. Isinya yang mana? Yang mana, Intan tahu, Sherin? Bu. Intan tahu, Bu. Yang di menurun, Bu. Apa? Besar sesuatu. Iya, Bu, besar sesuatu. Baik. Tadi sudah dibacakan juga ya, kalau yang padat tadi, benda yang isi atau bentuknya tetap. Kalau cair, bersifat air atau encer. Dan terakhir itu gas ringan bersifat seperti udara. Kemudian, LKPD selanjutnya, anak-anak ibu sudah menemukan apa kata-kata yang dalam permainan kosakata itu? Sudah? Belum, Bu. Sudah dapat, Bu. Ada yang belum, ada yang sudah. Coba sekarang Ibu kasih waktu lagi 5 menit untuk menemukan ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Intan sudah. Sudah, Bu. Sherin? Sudah juga, Bu. Suci? Udah, Bu. Sudah. Apa saja yang dapat kita temui dari tabel kosakata benda itu? Kata apa saja? Padat. Padat. Lalu? Gas, Bu. Gas. Apa lagi? Ada beo, Bu. Beo. Beo? Apakah itu termasuk wujud benda?
Tidak, Ini termasuk. Bu. Wan. Intan salah, Bu. Tidak apa-apa. Selanjutnya, Intan bertemu apa lagi selain kata beo? Ada cair, Bu. Cair. Nah, itu termasuk ya. Apalagi? Wujud, Bu. Ukuran, Bu. Ukuran. Ada yang bertemu juga wujud tadi ya. Iya, Bu. Alhamdulillah, anak-anak Ibu sudah mengerti mengenai bagaimana wujud benda. Coba sebutkan lagi tadi ada apa? Wujud benda itu ada yang pertama, ada Padat, Padat, cair, gas, dan juga cair. yang terakhir ada gas. Baiklah, selanjutnya kita amati benda-benda yang ada di kelas. Nah, sekarang anak-anak Ibu coba melihat ke samping kanan, samping kiri, ke depan. Ada benda apa saja? Benda apa saja? Ada buku. Ada papan ada tulis, pensil, Bu. Bu. Nah, anak Ibu sudah paham Ya, tadi. Coba tuliskan di tabel apa saja benda yang ada di kelas, kemudian centang termasuk benda apakah itu, padat, cair, atau gas. Ya, bisa semuanya. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sepuluh benda saja ya. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Sebentar Sudah. lagi, Bu. Sudah, Bu. Sudah semuanya? Intan sudah? Sudah, Bu. Suci sudah? Sudah. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita mengenai aturan yang ada di sekolah yang ada di rumah. Kita lihat dulu, ini ada gambar siapa ini? Sedang bermain apa mereka? Pistol, Bu. Sedang bermain Pistol pistol. mainan, Bu. Pistol mainan. Ini sedang main tembak-tembakan pistol air ya. Ada Benny dan Edo. Berarti yang dilakukan Benny dan Edo sedang bermain pistol air. Anak-anak Ibu ada yang sudah pernah bermain pistol air? Sudah, Bu. Intan, Bu. Intan sudah bermain pistol air. Dengan siapa Intan bermain? Sendiri, Bu. Apakah dalam bermain itu ada aturannya? ada, Bu. Apa? Misalnya apa, Suci? Kita tidak boleh bermain kasar. Nanti akan akan cedera kita, Bu. Bagus sekali. Ada lagi aturan dalam bermain? Tidak boleh curang, Bu. Tidak boleh curang. Pintar sekali. Nah, aturan itu sebenarnya ada di mana-mana ya. Coba Ibu mau minta untuk Suci deh, untuk membacakan di halaman 49 itu, yang teks mengenai aturan ada di mana-mana. Baik. Silahkan, Suci. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat.
Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau tidak mematuhi aturan? Nah, terima kasih Suci yang sudah membacakan mengenai teks aturan ada di mana-mana. Dari teks tersebut, ada yang ingin bertanya mengenai aturan? Dan Bu, Siapa yang ingin bertanya mengenai teks tadi yang sudah dibacakan Suci? Intan Bu. Ya, Intan. Apa yang ingin Intan tanyakan mengenai aturan? Kenapa aturan itu harus ada di mana-mana, Bu? Baik, kenapa aturan itu harus ada di mana-mana? Kita contohkan saja. Di rumah ada tidak aturannya yang dibuat oleh orang tua? Ada? Misalnya, bangun pagi harus jam berapa? Jam 6. Jam 6, supaya tidak terlambat ke sekolah. Ya, maka aturan itu dibuat supaya hidup kita itu menjadi teratur. Nah, contohnya saja aturan dalam berkendara. Misalnya, dalam berkendara motor, kita harus memakai apa yang ada di kepala? Helm. Helm. Kenapa kita harus pakai helm? Supaya tidak tertangkap polisi. Ya, tidak tertangkap polisi. Yang lain? Tidak jatuh, Bu. Tidak jatuh. Maksudnya adalah supaya saat kita berkendara, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti yang disebutkan Suci tadi, jatuh misalnya, kepala kita tetap aman karena kita menggunakan helm. Jadi, aturan yang dibuat itu sudah ditetapkan untuk keselamatan bersama. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Sherin, Bu. Apa yang ingin Sherin tanya? Kalau kita tidak taat aturan gimana, Bu? Kalau kita tidak taat aturan, apa yang akan terjadi? Ayo, yang lain, siapa yang ingin menjawab? Ditangkap polisi. Tidak. Salah satunya itu, jika tidak menggunakan helm tadi ya, aturan yang ada dibuat polisi adalah menggunakan helm. Ditangkap polisi. Ada lagi aturan lain? Kalau kita tidak mematuhi aturan, kita akan terkena cedera, Bu. Seperti yang tadi ya, misalnya tidak memakai helm. Jadi, pintar anak-anak ibu semua, sudah paham. Aturan yang dibuat itu adalah untuk kebaikan kita semua. Ya, jadi harus dipatuhi dan juga ditaati. Baik, anak-anak ibu sudah paham mengenai aturan. Aturan ada di mana saja? Ada, Bu. Ada, Bu. Di sekolah? Ada? Ada. Masyarakat ada, di jalan raya pun ada aturan. Memang aturan itu ada di mana-mana. Selanjutnya, kita bernyanyi dulu. Anak-anak ibu sudah siap untuk bernyanyi? Belajar perkalian. Ada yang tahu lagu Beca? Tahu, Bu. Tahu? Tahu. Beca, tolong bawa saya. Sekarang kita lihat halaman berapa ini? Halaman 50. Kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3.
Aku mau belajar perkalian perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingatkan kata guru, akan minum obat. Ayo kawan, mari belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya. Satunya ada 3. Ayo kawan, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? pintar Yeay. anak-anakku. Nah, tadi di situ di lagunya ada berapa? 3 dikali 1 sama dengan berapa? 3. Satunya ada 3, Bu. Satunya ada 3. Kita jumlahkan berarti 3 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Misalnya ini 1 ditambah 1 ditambah 1 berarti berapa jumlah 3 dikali 1? 3, Bu. 3, Bu. Nah, contohnya ada di dalam buku. Berapa itu jumlah pistolnya si Benny? Dihitung ya. 1, 2, 3. 3. Berarti itu ada 3 kali. 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, Ibu ada video untuk menguatkan kalian bagaimana cara belajar perkalian. Sebentar ya, kita tampilkan videonya. Ayo, anak-anak Ibu kita amati. Itu ada gambar apa, anak-anak? Sebentar. Ada gambar gelas. Berapa jumlahnya? Ada 4, Bu. Ada 4, Bu. 4. Masing-masing jumlahnya 4 ya. Berarti berapa kali dia dihitung di situ? 3 kali, Bu. 3 kali. Berarti 3 dikali jumlahnya berapa susunya? 4. 4 berhenti dulu. Yang tadi. Kita hitung sama-sama. 3 dikali 4. Kita hitung satu-satu ya. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 gelas, Bu. Ada 12 gelas. Berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. Lanjut, kita ke gambar selanjutnya.
ada kotak. Berapa kotaknya? 2. Ada apa dalam kotak? Apel. Ada apel, Bu. Apel. Berapa jumlah apel dalam kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 7. 6, 7. Ada 7, 7. Bu. 7. Berarti 7 ditambah 7. Kotaknya ada berapa tadi? 2. Ada 2. Dalam satu kotak ada 7. Berarti 7 ditambah 7. 2 perkaliannya 2 dikali 7 sama dengan berapa? Hitung semua apelnya. Ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, Bu. 14. Gambar terakhir ini Ibu kasih supaya anak-anak Ibu lebih paham. Gambar apa itu? Tik. Es krim, Bu. Es krim. Berapa jumlah masing-masingnya? Ada 2. Ada 2. Ada 2. Berapa kali dia dijumlahkan itu? 4. 4. 4 kali, Bu. Dikali 2. Berapa jumlahnya? 4 dikali 2 sama dengan berapa? Dihitung masing-masingnya. Berapa tadi? Berapa? 2, 8. 7. Ada 8, Bu. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang. Nah, sekarang ini kita lihat dalam buku halaman 51. Ada ketemu anak-anak Ibu semuanya? Halaman berapa, Bu? 51. Ketemu, Bu. Iya, Bu. Oh, baiklah. Ada Ibu contohkan satu. Nomor 1 ya. 2 dikali 5. Semuanya lihat ke papan tulis. Berarti 5-nya nanti ada berapa? Ada Ada 2. 5. Ditambah 5. Berapa 5 ditambah 5? 10, Bu. 10, Bu. Pintar. Nomor 2. 4 dikali 2. Berarti berapa kali 2-nya? 4 kali, Bu. 4 kali. Berarti kita tuliskan 2 ditambah 2 ditambah 2. Berapa jumlahnya? 2 ditambah 2? 4. 4. 4 ditambah 2? 6. 6. Ditambah 2? 8. 8. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya 8. Nah, sekarang soal nomor 3 sampai dengan 10. Anak-anak Ibu kerjakan masing-masing bersama temannya ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Zoom-nya mau berhenti, Tan. Record-nya berhentiin dulu. Sudah selesai anak-anak Ibu mengerjakan soal latihannya? Sudah, Bu. Perkalian tentang perkalian? Sudah? Sudah. Baiklah, anak-anak. Kita sudah belajar apa saja tadi mengenai wujud benda ya. Wujud benda ada berapa?
Ada tiga, Bu. Berapa? Ada 3. Apa saja itu? Yang pertama, Padat, dua, cair, Cair. ketiga, gas, Gas. gas. Pintar anak-anak Ibu masih ingat. Kemudian aturan itu ada di mana saja? mana-mana. Di mana-mana, Bu. Pintar sekali. Kemudian perkalian itu merupakan penjumlahan yang Berulang. Ulang. Nah, anak-anak Ibu sudah ingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kemudian Ibu ingin memberikan soal evaluasi terkait apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Ibu ingin melihat apakah anak-anak Ibu ini sudah paham atau belum. Nah, ini diambil satu-satu, dikerjakannya secara sendiri-sendiri ya. Ini Intan, ini Sherin, ini Suci, ambil. Nah, sudah kerjakan secara sendiri-sendiri. Ibu kasih waktunya sekitar 10 menit. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Sudah ada yang siap? Sudah selesai? Udah, Bu. Sudah? Suci sudah? Yang sudah selesai boleh langsung dikumpulkan kepada Ibu ya. Bu, Intan sudah siap, Bu. Nah, mana Intan? Suci? Ini Bu. Baik. Sherin sudah Sherin? Sudah semuanya mengumpulkan ya? Baiklah. Bagaimana rasanya sudah belajar hari ini? Sudah anak-anak Ibu sudah paham kan mengenai materi kita pada hari ini? Apakah masih ada yang ragu atau masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh sekali. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah paham? Baiklah, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing seperti biasa Intan pimpin temannya untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Baik, teman-teman semua, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, hendaklah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian anak-anak Ibu sudah boleh pulang dan juga langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Tidak ada yang dari sekolah langsung bermain, tapi pulang ke rumahnya dulu ya. Ganti bajunya, makan dahulu, kemudian minta izin kepada orang tuanya. Baik, Ibu akhiri dengan ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.